Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita tujukan kehadirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang telah membantu memperjuangkan dakwahnya. Juga salawat dan salam semoga disampaikan kepada para sahabat-sahabatnya yang telah membelanya dari orang-orang yang membencinya, dan juga disampaikan kepada pengikut-pengikutnya yang telah mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa permusuhan setan terhadap manusia itu permusuhan yang tidak ada hentinya. Sampai di akhir zaman nanti tidak ada lagi kebaikan, tidak ada lagi orang-orang yang baik. Maka disitulah merajalela setan menyesatkan manusia dengan segala macam bentuk kesesatan. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berbagai bencana yang akan terjadi di akhir zaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, kita bacakan terjemahannya, maka tinggallah di dunia manusia-manusia jahat yang semakin merajalela dalam kejahatannya, bagaikan burung berterbangan, dan dalam kezaliman bagaikan tingkah laku binatang buas. Mereka tidak lagi mengenal kebaikan dan tidak mengingkari kemungkaran. Setan datang kepada mereka menjelma seperti mereka dan berkata, "Maukah kalian memenuhi ajakanku?" Mereka bertanya, "Apa yang akan kamu perintahkan kepada kami?" Setan lalu memerintahkan kepada mereka untuk menyembah berhala. Saat itu rezeki mengalir dan kehidupan membaik. Kemudian sangkakala ditiupkan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup di akhir zaman itu adalah seburuk-buruk kehidupan, sejelek-jelek kehidupan yang harus kita hindari, karena tidak ada lagi kebaikan. Allah Subhanahu wa taala telah menangguhkan hidup setan hingga akhir zaman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Sad ayat 79 sampai 81. Qala Rabbi fa'anjirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Iblis berkata, "Wahai Rabbku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, yaitu hari kiamat." Jadi di hari kiamat itu tidak ada lagi kebaikan, manusia aja seperti binatang buas. Kebenaran itu diukur dengan kekuatan dan kehebatan. Maka siapa yang kuat, dia yang benar. Siapa yang kuat, dia yang menang. Ini makhluk di akhir zaman, kehidupan di akhir zaman, dan manusia kembali menyembah berhala, mengikuti nafsu yang dibimbing oleh syaitan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hikmah ditangguhkannya hidup syaitan hingga akhir zaman adalah, yang pertama, untuk memberikan ujian kepada seluruh manusia sehingga akan dapat dibedakan antara yang baik dan yang buruk. Sebab seandainya Allah mematikan setan, maka tujuan ini tidak akan tercapai. Jadi setan ini ujian. Allah Subhanahu wa taala berikan bimbingan dengan turun rasul, membawa Al-Quran, membawa kitab untuk kita dapat mengatasi, membentengi diri kita dengan kitab tersebut, dengan mengikuti sunnah Nabi dari bujuk rayuan kesesatan yang digelincirkan oleh setan ini. Yang kedua, untuk menambah besar dosa orang-orang yang berbuat dosa, sehingga siksa yang akan ditimpakan kepada mereka juga semakin berat, dan siksa berat itulah yang layak bagi mereka orang-orang berdosa, orang-orang yang melakukan bangga di dunia melakukan perbuatan dosa. Yang ketiga, agar setan dapat menguasai orang-orang yang berbuat jahat,
dan mengendalikan mereka. Allah berfirman, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnah walladzina hum bihi musyrikun. Sesungguhnya kekuasaan setan itu hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini permusuhan setan, dia tidak henti, tidak putus asa, ingin menggelincirkan, menyesatkan manusia sampai hari kiamat, sehingga manusia yang menjumpai hari kiamat itu adalah seburuk-buruk manusia. Semoga ada manfaatnya. Pak tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.